Tips efektif melakukan evaluasi omset akhir tahun bagi perusahaan. Akhir tahun barangkali menjadi momen yang paling sibuk bagi setiap perusahaan, karena banyak hal yang Anda harus lakukan, bukan? Selain mengerjakan laporan tutup buku, melakukan stok opnam, dan menyiapkan bonus karyawan, Anda juga perlu melakukan satu hal yang penting, yaitu evaluasi omset. Evaluasi omset akhir tahun wajib perusahaan lakukan supaya Anda dapat memproyeksikan dan menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan penghasilan dan keuntungan di tahun depan. Nah, berikut ini adalah tips yang Anda dapat aplikasikan agar evaluasi omset akhir tahun Anda berjalan secara efektif. Nah, apa saja yang harus Anda evaluasi? Ketika Anda melakukan evaluasi omset akhir tahun, berarti Anda perlu menilai berbagai hal yang memiliki dampak pada omset Anda. Nah, untuk mengetahui apa saja yang memiliki dampak, maka Anda harus mengetahui apa saja yang harus Anda evaluasi. Tips yang pertama, buat daftar ekspektasi. Nah, buat daftar ekspektasi Anda pada tahun ini dan kemudian bandingkan dengan pencapaian yang Anda buat. Nah, dari sini Anda dapat mengetahui kekurangan-kekurangan dari strategi Anda. Apa saja strategi yang berhasil dan apa saja yang tidak berhasil. Namun, penting juga untuk menilai apakah ekspektasi Anda itu realistis atau terlalu tinggi, sehingga Anda tidak hanya terpaku pada hasil, tetapi juga setiap usaha yang sudah Anda kerahkan. Tips yang kedua, evaluasi biaya operasional. Biaya operasional itu terdiri dari gaji karyawan, biaya sewa gudang, biaya pengadaan inventaris, biaya produksi, dan yang lainnya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan administrasi bisnis Anda. Anda perlu mengetahui proses apa saja yang menghabiskan biaya banyak dan temukan cara untuk mengurangi biaya tersebut tanpa harus memotong kualitas produk atau jasa Anda. Nah, cara terbaik untuk mengurangi biaya operasional Anda adalah dengan cara mengotomatiskan berbagai proses dalam bisnis Anda, sehingga Anda dapat melakukan penghematan terhadap biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya stok penyimpanan barang, biaya pembelian kertas, dan yang lainnya. Penggunaan perangkat lunak bisnis atau software ini dapat secara signifikan membantu meningkatkan revenue Anda. Tips yang ketiga, cek tingkat efisiensi. Ceklah tingkat efisiensi pada perusahaan Anda. Seberapa cepat Anda dapat menyerahkan proyek Anda ke klien? Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencatat ketersediaan aset? Atau seberapa cepat Anda dapat mengantarkan pesanan ke pelanggan? Ketidakefisien seperti stok opnam yang Anda lakukan secara manual, pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan kertas, pengisian ulang stok yang terlambat, dan yang lainnya perlu ditiadakan demi penghasilan yang optimal. Nah, proses-proses manual ini ternyata menyita banyak waktu dan juga biaya untuk tenaga kerja, ganti rugi keterlambatan, pembelian kertas ini yang utama, dan yang lainnya. Nah, dampaknya memungkinkan Anda kehilangan banyak peluang. Tips yang keempat, evaluasi strategi penjualan dan pemasaran. Daftar yang harus dievaluasi berikutnya adalah strategi penjualan dan pemasaran. Nah, perusahaan harus meninjau strategi penjualan atau pemasaran apa yang selama ini perusahaan telah jalankan. Artinya, perusahaan harus dapat mengevaluasi dan membuat strategi yang lebih baik lagi ke depannya. Beberapa hal yang perlu Anda tanyakan adalah, dari mana Anda mendapatkan prospek paling banyak, usaha marketing apa yang memakan biaya terbanyak namun menghasilkan prospek yang paling sedikit, metode pemasaran apa yang belum Anda pernah coba namun kompetitor Anda sudah mengaplikasikannya, apakah taktik promosi Anda selama ini bekerja dengan baik, seberapa meningkat penghasilan setelah taktik tersebut Anda gunakan, apakah tim marketing dan tim sales Anda dapat berkolaborasi dengan baik sehingga kesalahpahaman sangat jarang terjadi, dan sebagainya. Jadi itu semua perlu Anda evaluasi ya. Tips yang kelima, buat daftar kesulitan. Nah, Anda perlu membuat daftar kesulitan yang dihadapi bisnis Anda dalam setahun terakhir.
Anda perlu menanyakan ke manajer dan ke staf Anda mengenai masalah yang terjadi. Anda sendiri mungkin tidak tahu kesulitan yang dihadapi mereka di dalam pekerjaan mereka. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan penurunan omset yang sangat serius bila terus dibiarkan. Inilah mengapa evaluasi karyawan itu juga penting dilakukan sebelum pergantian tahun. Nah, kesimpulannya, evaluasi omset memerlukan Anda untuk meninjau berbagai aspek dalam bisnis Anda yang berpengaruh terhadap penghasilan. Setelah evaluasi omset tahun Anda berlangsung, Anda perlu menyiapkan timeline agar resolusi bisnis tahun depan dapat berjalan dengan baik. Oke, itu dia beberapa tips agar evaluasi omset akhir tahun Anda dapat berjalan dengan baik. Kita bertemu di tips-tips berikutnya. Apa kabar? Sukses!